Kajian kita terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin sejak penulis sudah masuk membahas masalah toharoh, yaitu kebersihan. Kalau pada pertemuan lalu kita bahas tentang tingkatan-tingkatan dalam toharoh. Dari mulai toharoh yang bersifat zahir, yang bersifat jawarih, yang bersifat qalbiyah, dan terakhir bersifat sir. Yang paling tinggi adalah kebersihan yang dimiliki oleh para nabi dan para siddiqin yang sifatnya merupakan mutlak bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan etika beristinja. Ini bagian dari taharah juga. Kalau kita kembali dasar firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan prinsip taharah ini, itu bagian dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat 6 surah Al-Maidah ini sebagai landasan dasar tentang perintah untuk bersuci. Baik bersuci yang bersifat raf'ul hadas atau yang bersifat izalatun najasah. Yaitu berkaitan dengan ayat tentang perintah berwudu jika kita akan melaksanakan sholat. Yang kedua, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ringkas ayat ini berkaitan dengan bagaimana larangan yang Allah berikan kepada kita bagi seorang suami untuk berhubungan suami istri ketika istrinya dalam keadaan haid. Dan kita katakan bahwasanya di dalam Islam bahwa wanita haid itu bukan dijauhi sejauh-jauhnya sehingga dipulangin ke rumah orang tuanya. Tetapi artinya tidak boleh berhubungan sebadan saja. Selain itu silakan dilakukan. Karena dasar ahli Islam dikatakan isna'u kullasyai illa al-jima. Silakan kamu kerjakan apa saja yang bermanfaat terhadap suami istri kecuali satu, jima yang enggak boleh. Makanya tidak seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah dan orang-orang Yunani kuno yang ketika wanitanya haid maka mereka asingkan. Dan bahkan mereka berikan kamar khusus seperti penjara. Bahkan tidak diberikan makan sebagaimana layaknya tidak iman dikasih makan kalau ngaji. Dengar? Kedengeran? Alhamdulillah, bagian belakang belum dapat, sabar. Nah, oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ketika di akhir ayat kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang, sangat cinta kepada orang yang bertobat dan juga bersuci terhadap fisiknya itu. Adapun hadis Nabi menjelaskan Nabi Malik al-Asy'ari qala kalau Rasulullah SAW at-tahuru syatrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah alhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard. Was-shalatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nas yaqdu fabainu nafhu pamutidha au bituha. Nah, ini pun hadis berkaitan dengan bagaimana kesempurnaan dalam kita hidup. Ketika sebagai seorang muslim menghadir sebagai acuan untuk maksimalkan ibadah kepada Allah dengan segala aktivitasnya. Yang pertama kata Rasul at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu setengah dari iman. Maka lagi-lagi kita katakan bahwasanya mestinya orang muslimlah orang yang paling bersih. Orang muslim yang paling bersih.
Sehingga di beberapa belahan bumi yang banyak orang kafir yang dikit orang mukminnya, mereka orang kafir lebih senang makan makanan orang muslim. Kenapa? Karena dianggap bersih. Kira-kira kita berasa nggak jadi yang paling bersih? Berasa ya? Alhamdulillah. 5 kali sehari minimal kena wudhu. Ya. 5 kali sehari cuci tangan paling minim. Belum lagi yang umpamanya mandinya itu berkali-kali. Ya. Makanya dengan orang paling bersih, orang yang istrinya banyak, paling bersih pasti. Mandi mulu. Ini terkait dengan kebersihan gitu. Maka dikatakan at-tahur syatrul iman. Jadi sebagian dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Adapun kalimat hamdalah itu memenuhi timbangan amal kita. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani. Adapun kedua rangkaian kalimat alhamdulillah subhanallah alhamdulillah akan memenuhi kebaikan antara langit dan bumi. Maksudnya begitu istimewanya. Sehingga saya katakan orang mukmin ini cuma mengucap tasbih saja udah beribadah. Napasnya mengandung tasbih. Kenapa? Karena memenuhi antara langit dan bumi ini. Jadi ketika dia tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau tidur lagi, mau makan, habis makan, mau mati, nah gitu juga. Selalu istilah Allah. Kenapa? Berbagai bentuk keimanan harus ditampilkan dalam bentuk perbuatan itu. Kemudian wassolatu nurun. Adapun sholat sebagai cahaya iman itu. Ya. Maka kalau kita ingin melihat cahaya orang mukmin, lihat sholat. Kalau sholatnya khusyuk, maka iman cahayanya akan lebih terang ketimbang orang sholatnya asal gerak-gerik saja. Rukuk sujud saja, salam nggak ada artinya apa-apa. Dan bagaimana cara melihat cahaya ini? Bukan dilihat dalam bagi sholatnya, tapi efek dari sholat itu. Karena namanya cahaya itu pasti bersih. Cahaya itu pasti baik, pasti mulia. Makanya Allah SWT ketika mensifatkan kebaikannya, Allah gambarkan dengan cahayanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Jadi perumpamaan cahayanya bukan perumpamaan zat Allah. Maka kita nggak boleh mengumpamakan Allah dengan apapun. Karena zat Allah sifatnya maha gaib, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Laisa kamislihi syai'un. Tapi cahayanya Allah gambarkan. Cahaya Allah ibarat miskat, lentera, dalam ada lampu. Bahkan ketika dikasih minyak, minyaknya udah terang. Belum dinyalakan. Artinya apa? Saking terangnya. Maka dikatakan as-sholatu nurun. Sholat adalah sebagai cahaya iman kita. Was-shadaqatu burhanun. Adapun sedekah sebagai bukti iman kita. Makanya untuk membuktikan iman, saya sering katakan, lihat warna iman kita masing-masing. Ya, ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Sekarang dari 5 warna itu, kira-kira kalau kita sedekah, mana yang kita keluarkan? Itulah ukuran iman. Makanya bukti iman di situ. Ini sebagai pribadi kita, untuk mengukur iman kita, kira-kira ini kadar iman saya sejauh mana? Lihat aja warnanya. Kayak masuk angin, ada warnanya enggak? Pas dikerik, baru kelihatan warnanya. Nah begitu pula iman, ada buktinya. Wasobru diaun, adapun sabar merupakan sinar keimanan. Apanya sinar itu? Sumber cahaya. Makanya orang ketika sholat, sertakan sabar dalam sholat. Ketika ibadah yang lainnya, sertakan sabar dalam ibadah. Termasuk puasa, syarat dengan kesabaran. Kenapa? Situlah sinar keimanan. Sehingga ibadah fi'liyah yang paling berat, paling berbobot ibadah puasa.
Kenapa? Karena berpuasa kita harus mampu mengendalikan segala hawa nafsu. Maka dengan sabar atau puasa identik dengan kesabaran. Syahrul Ramadan sebagai syahrus sobri. Bulan Ramadan bulan penuh kesabaran. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Adapun Al-Qur'an bisa menghujat kita, bisa jadi hujah bagi kita. Sehingga ketika Al-Quran datang memberikan syafaat pada kita sebagai pembacanya, kita adalah hujah bagi kita. Adapun suatu saat ketika kita biarkan Al-Quran begitu saja, dia akan menghujat kita. Maka tergantung cara menyikapinya. Kullun nasi yagdu, setiap manusia berusaha selalu. Pabangun nafsahu, di antara usaha itu ada yang sampai menjual dirinya. Apa yang menjual dirinya? Menggadaikan dirinya. Dikatakan pamu tikuha bikuha. Ada yang menjual dirinya itu dalam rangka apa? Membebaskan dari belenggu api neraka. Dia rela mengorbankan jiwanya agar tidak terjerumus ke neraka. Kenapa? Udah sakit-sakit, pusing-pusing, masih ibadah, masih sholat. Ternyata dia berupaya gimana menggadaikan dirinya untuk tidak masuk neraka, biar masuk surga. Tapi sebaliknya, bikuha, ada yang justru menjerumuskan ke neraka dengan kurban itu. Sehingga untuk bermaksiat rela ngorbanin jiwanya. Dia korbankan hartanya untuk berbuat maksiat. Mahal ya. Neraka mahal tapi laris. Ya, neraka mahal tapi laris. Surga murah, cuman jarang orang beli. Akhirnya apa? Biar kelihatan mahal, biar kelihatan bagi mana? Dijual mahal. Kayak kemarin, ya, dua minggu yang lalu, saya ikut standarisasi ulama MUI. Jadi sekarang udah plat kuning. B1 umum. Gitu. Jadi boleh bawa truk, bawa bus boleh. Yang jelas bukan plat merah saya. Gitu. Ya itu makanya udah plat kuning sekarang. Jadi B1 umum, kendaraan umum gitu. Nah, ditanya dulu ketika standarisasi ulama itu dipegang oleh Kementerian Agama, itu yang di standarisasi dan sertifikasi itu mereka justru dapat komisi ya transport gitu ya. Dapat transport macam-macam, ada yang 1 juta, 500 seterusnya. Tapi giliran MUI yang pegang dibalik. Tadinya katanya mau dikatakan Khairul Nafis, tadinya mau digratiskan, tapi kalau nggak digratisin nggak berbobot, maka suruh bayar setiap individu 500.000. Angkatan saya kemarin angkatan 2023 78 orang, lumayan. 78 kali 500.000. Nah ini apa? Karena katanya untuk meningkatkan bobot. Jadi kalau berbayar biasanya berbobot. Ya itu, karena kalau nggak berbayar gratis, akhirnya tengah main pada pulang semua. Nah kalau berbayar dia merasa punya tanggung jawab. Nah, jadi kembali kita katakan sini, manusia itu begitu, ketika mau mengorbankan dirinya itu dia akan rela mengorbankan apa saja untuk kebahagiaan dia. Nah tinggal kitanya ini, kita korbankan jiwa kita untuk apa? Apakah untuk membebaskan dari belenggu-belenggu neraka? Atau sebaliknya, justru untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka dikatakan kullun nas yagdu, setiap manusia pasti berusaha untuk hal itu. Hadis berikutnya an Ibnu Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu shalatun bi ghairi tahurin. Tidak akan diterima salat seorang tanpa adanya bersuci. Wala shadaqatun min gululin, dan sedekah dari hasil mencuri. Jadi orang bersedekah hasil korupsi itu nggak diterima. Gimana yang dengan pola money laundry gitu ya? Itu hanya berlaku sosialnya aja. Makanya kalau ada lembaga-lembaga yayasan Islam dapat seperti ini, terima aja nggak apa-apa. Secara sosial manfaatnya. Urusan pahala dia dengan Allah nggak ada nilainya. Nah kenapa? Karena Allah itu baik, senang kepada yang baik-baik. Maka dikatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala shadaqatun min bululin. Ini terkait dengan dasarnya.
Ini saya kealingan ini. Nah, dua jenis toharoh. Yang pertama izalatun najasa, yang kedua raf'ul hadas. Apa maksudnya izalatun najasa? Itu menghilangkan najis yang bersifat zahir atau nampak. Najis seperti ini baik bersifat cair, padat ataupun padat yang harus dihilangkan terlebih dahulu zatnya, setelah itu dibersihkan dengan air mengalir. Hal ini disebut dengan kata-kata al-istinja. Jadi ketika kita menghilangkan najis yang keluar dari badan kita, buang dulu zahirnya itu. Hilangkan dulu. Jadi jangan sampai langsung disiram air aja, nggak dihilangkan lagi. Itu akan meluap kemana-mana. Nah, termasuk kemarin kita ceritakan ketika ada sahabat orang A'rabi zaman Rasulullah di Madinah itu, ada seorang A'rabi datang ke Masjid Rasul, kemudian buang air kecil di situ. Umar melihat hal itu ingin langsung menebasnya saja. Kata Allah, da'uhu, biarin sampai tuntas dulu. Setelah itu apa? Setelah itu baru siramkan dengan seember air. Bukan orang yang disiram, tapi tempat buang air kecil itu. Kenapa? Karena Masjid Nabi lantainya masih berupa pasir. Artinya menyerap dia itu bawah. Tapi kalau Masjid Al-Iman ada orang begitu, jangan disiram. Jadi hilangkan dulu zatnya, keringkan dulu zatnya itu. Kalau itu berupa zat cair, keringkan. Kalau berupa padat, hilangkan dulu. Makanya disebut dengan kata istinja. Sangat kata saya gitu dulu. Nah, jika menghilangkannya tidak menggunakan air, maka disebut dengan istijmar. Kadang kita membersihkan najis dengan tisu. Bukan air. Atau zaman orang kata istijmar dari kata jamroh, kerikil, batu kerikil. Dulu zaman Rasul nggak ada tisu. Ya, yang ada batu-batu kerikil banyak. Namanya di Madinah itu batu nggak kurang. Karena sepanjang jalan pemandangan gunung batu semua. Jadi kalau membangun nggak kekurangan batu di sana. Nah, maka batu sebagai alat untuk bersuci. Maka disebut istijmar. Dari kata-kata menggunakan jamroh atau kerikil dari batu itu. Maka jangan sampai pakai gunakan batu bangkong ke bangkongnya. Nah, itu batu yang besar-besar itu. Makanya kita lihat bagaimana etikanya, jelaskan nanti. Yang kedua, raf'ul hadas. Itu menghilangkan najis yang bersifat hukmiyah atau sifatnya saja. Contoh, angin itu najis bukan? Ya, angin najis bukan? Bukan. Kenapa keluar angin batal wudunya? Jadi ini namanya najis bersifat hukmiyah. Jadi kalau najis bersifat hukmiyah, yang dibasuh, yang dibersihkan bukan tempat keluarnya angin itu. Mohon maaf, saya punya teman dulu orang Afghanistan. Itu dia kalau udah wudu, kemudian buang angin, dia kamar mandi dulu. Kenapa? Dia bersihkan dulu tempat keluar anginnya. Termasuk celananya dikibas-kibasin dulu. Itu kenapa? Orang ada yang memahami sesuatu, namanya manusia itu. Tidak semua sama pemahamannya. Saya bilang, bukan begitu cara membersihkannya. Karena yang namanya angin itu, walaupun itulah keluarnya menjadi najis ketika keluar, membatalkan wudu kita, dia bersifat hukmiyah, bukan bersifat ainiyah. Jadi anginnya enggak najis, tapi karena sebab keluar itu jadi batal wudunya itu. Makanya seringkali sampaikan yang namanya najis datiyah yaitu atau najis yang nampak yang zahir, hakikatnya tidak membatalkan wudu. Ingat, najis yang bersifat zahir atau ainiyah tidak membatalkan wudu. Contohnya, kita sudah berwudu dari rumah. Datang ke Masjid Al-Iman, nginjek kotoran di depan.
Kemudian kita mau sholat, cukup cuci kaki saja yang kotoran, nggak usah wudhu lagi. Kenapa? Wudhu kita nggak batal karena najis. Tapi kalau kita sholat bawa najis tersebut, maka tidak sah sholat kita. Itu prinsipnya. Maka kita dalam hal ini, justru kita katakan keluarnya angin, itu malah batal wudhunya. Padahal anginnya bukan najis. Maka dikatakan sebagai raf'ul hadas. Bukan izalatun najasa. Kalau izalah nun najasa artinya menghilangkan najisnya yang bersifat dohir, sifat aini. Adapun raf'ul hadas itu mengangkat hadasnya yang tadinya itu najis secara hukumnya, maka dengan kita berwudu mandi hadas hilang najis tersebut. Jika menggunakan air disebut wudu dan mandi hadas. Maka kalau orang mandi hadas berarti ada sesuatu yang keluar yang buat dia mandi hadas. Di antaranya dua hal. Pertama karena jima, kedua karena keluar mani. Jadi keluar mani walaupun nggak sengaja, tetap itu hadasnya hadas besar. Contoh orang ada kecapean gitu, mungkin keletihan, duduk, belonjot, nggak tidur, atau basah. Gitu ya. Nah kenapa? Ini artinya keluar mani tanpa sengaja. Beda dengan sengaja lagi. Gitu ya. Itu kan lebih dikatakan hadas besar. Termasuk jima. Jima itu artinya iltikol hitana ini. Ketika ketemu dua kemaluan laki perempuan itu, maka walaupun belum sampai keluar mani, sudah dikatakan berhadas besar. Gitu ya. Ini makanya harus mandi hadas. Adapun hadas kecil, tadi seperti buang air, buang angin, sebagainya, ini hadasnya yang cukup berwudu. Dan jika menggunakan debu atau panas matahari disebut dengan tayamum. Jadi tayamum itu boleh diketahui adalah dalam hal ini tidak menggantikan posisi wudu atau mandi hadas secara total. Tetapi sekedar untuk diperbolehkan sholat saja dengan tayamum itu. Maka niat tayamum bukan raf'ul hadas. Kalau kita bertayamum dan kita ucapkan niatnya nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Bukan nawaitu tayammuma lirafil hadas. Kenapa? Karena yang namanya tayamum selamanya tidak mengangkat hadas. Dia hanya dibolehkan agar kita bisa sholat dengan tayamum itu. Makanya salah satu aturan dalam tayamum syaratnya harus sudah masuk waktu sholat yang dituju. Umpamanya kita mau sholat zuhur, habis subuh junub. Akhirnya apa? Bangun dari zuhur, mau zuhur, mati lampu, air kering semuanya. Gitu ya. Padahal harus sholat zuhur. Maka dia boleh tayamum. Walaupun, mohon maaf, kotorannya tidak hilang gitu. Kenapa? Karena tayamum sifatnya hanya untuk dibolehkan sholat saja. Ketika habis sholat zuhur, ternyata jam 1 lampu nyala lagi. Artinya air keluar. Maka dia wajib batalkan sholat itu dan mengganti dengan mandi dulu, setelah itu sholat lagi. Tapi kalau dia udah sholat, kemudian ternyata jam 3:20 gitu ya. Baru nyala lampunya. Artinya 2-3 menit sebelum asar. Maka di kamu sudah gugur kewajiban zuhurnya. Dia tidak perlu mandi hadas lagi untuk adapun mandi hadas yang untuk sholat asar berikut. Itulah prinsip tayamum. Maka dikatakan tayamum sifatnya sekedar untuk diperbolehkan sholat. Ini terkait dengan dua jenis toharoh yang kita kenal dengan izalatun najasa dan raf'ul hadas. Bagaimana cara beristinja? Ini saya gini. Bagaimana cara beristinja yang bersifat syar'i? Udah itu tema ya, jelas. Nah, istinja secara bahasa artinya tolabun najat. Jadi mencari keselamatan. Kenapa? Karena orang kalau hidupnya kotor terus itu nggak selamat, nggak bersih.
Makanya menyimpan kotoran dalam tubuh kita ini berbahaya. Kalau nggak percaya, tanya dokter Fajar itu. Jadi kalau nggak keluar-keluar itu harus lewat dokter Fajar dulu, baru keluar. Ini harus dibedah, gitu ya. Karena kotoran itu harus keluar, minimal masuk sekilo, keluar berapa kilo? Makanya ketika dia makan terus, minum terus, tapi nggak keluar-keluar, ini bahaya, penyakit. Makanya ketika najis itu keluar, dia bersihkan istinja, kolabun najah. Makanya kata sini, makanya maksudnya adalah usaha untuk bebas dari kotoran yang akan menyakitkan dirinya. Jika kita katakan orang Islam adalah orang yang sehat. Kenapa sehat? Karena rutin itu. Membersihkan dirinya. Dan bahkan dalam sejarah kehidupan manusia, dunia barat itu belum kenal cara beristinja sebelum. Bahkan pernah dikisahkan kita tahun berapa itu. Itu ketika di Inggris ada pesta-pesta gitu. Mengundang para bangsawan-bangsawan. Itu mereka nggak kenal yang namanya bersuci ataupun toharoh. Jadi kadang habis makan, diletakkan di tempat ngambil makanannya. Mereka akan cuci tangan di tempat orang ngambil makanan gitu. Nah kenapa? Karena nggak ada aturan. Tapi Islam datang dengan prinsip at-tohara itu. Maka dikatakan at-tohuru syatrul iman. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi artinya apa? Kita berupaya bagaimana ketika melalui tuntunan agama Islam ini udah sempurna semua. Saya ingat kemarin ada yang minta bimbingan atau belajar waris, Pak. Ketika saya terangkan tentang satu ayat saja, itu sampai nangis terseduh-seduh gitu. Kenapa? Karena memahami bagaimana Al-Quran sudah dengan tuntas menjelaskan tentang kaidah waris dalam Islam itu. Contoh, surah An-Nisa saja, ayat 11. Ketika Allah jelaskan tentang bagaimana kata Allah, yusikumullahu bi auladikum, Allah yang berwasiat. Kenapa berwasiat? Karena hakikat orang berwasiat harus pemilik harta. Makanya harta waris itu bukan milik Allah, bukan milik manusia. Milik Allah dulu, baru jatuh ke tangan ahli waris. Gitu. Itu sedemikian rupa. Akhirnya karena orang itu, dia sudah membuat fatwa waris untuk keluarganya. Buat apa buat fatwa waris? Sementara melanggar aturan syariat. Dan prinsipnya apa? Ketika kita itu membagi waris secara Islami, karena dasarnya jelas. Atau faridotan minallah. Ini ketetapan mutlak dari Allah. Kalau ketetapan mutlak, ikuti semuanya aturan Allah. Berarti orang yang melanggarnya, dia berdosa. Yang menjalankan yang berpahala. Makanya ketika akhir ayat Nisa 11 itu apa? Innallaha kana aliman hakiman. Jadi Allah maha mengetahui hajat kehidupan manusia dan hakiman, bijaksana Allah. Begitu seterusnya. Termasuk ketentuan 2:1 dalam warisan Islam. Ini bukan hanya untuk anak saja. Tapi berlaku untuk pasangan laki perempuan sekarang mereka sederajat. Yang keluar dari jalur laki-laki. Contohnya ayah ibu sederajat. Maka ketika ayah atau ibu dapat 1/3, ayah dapat 2/3, 2:1. Kemudian anak, laki-laki perempuan sederajat. Ketika laki dapat 2, laki perempuan dapat 1. Saudara kandung itu juga sederajat. Ketika saudara laki-laki dapat 2, saudara perempuannya dapat 1. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena ketika dihilangkan prinsip 2:1 Islam itu, artinya merubah tatanan waris semua secara Islam. Jadi bukan sekedar hanya kesepakatan, tapi harus ada ketentuan yang mutlak di situ. Itulah karena beliau ini mantan auditor gitu ya. Jadi sering mengecek orang-orang dalam perbankan itu. Ketika membaca ayat itu, kita terangin satu persatu, huruf per huruf, nggak kuat mengahan itu. Kenapa? Saya bilang bagus Bu, berarti hatinya masih bersih. Kenapa bersih? Kenapa apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Itu terkait dengan prinsip tadi. Jadi kembali pada masalah ini. Dalam najis maka dikatakan ketika orang itu dari kotoran membersihkan dirinya. Sehingga Al-Quran sudah jelas membangun hal seperti itu. Maka secara istilah membersihkan kotoran yang keluar dari dalam tubuh manusia dengan menggunakan air sebagai alatnya. Jika menggunakan selain air disebut dengan istijmar. Jadi istinja lagi-lagi dan tolabun najat.
bebas dari segala hal yang menyakitkan. Makanya orang bersih biasanya sehat. Orang bersih biasanya sehat. Ini kadang-kadang nggak habis pikir. Ada orang tidurnya di pinggir jalan, di samping tong sampah, bahkan di pelbak. Kok sehat-sehat aja? Itu sehat kelihatannya, padahal akhirnya penyakitnya banyak itu. Begitu. Makanya Islam jaga kebersihan minimal 5 kali sehari bersih-bersih. Gitu. Mau sholat harus bersih dulu, mau ibadah harus bersih dulu, dan seterusnya. Kan kemarin dijelaskan, ketika dalam agama Yahudi, kalau mereka yang beribadah itu, cara membersihkan najis bukan dengan diusap, dibersihkan, disiram, tapi dipotong bagian tubuhnya. Lebih dahsyat lagi, Islam datang sebagai umatan wasato, tengah-tengah. Nah kemudian dasar hadisnya, yang pertama, qaulus sallallahu alaihi wasallam, khalaqal ma'a tahuran. Jadi Allah menciptakan air adalah dalam bentuk yang bersih. Kenapa? La yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu. Jadi air itu benar bersih, tidak akan bernajis dengan apapun kecuali kalau berubah rasanya, warnanya atau baunya. Makanya kalau kita menggunakan air untuk membersihkan apa saja bisa bersih semua. Kotoran apapun dengan air bisa bersih. Kenapa? Karena air sebagai alat utama membersihkan najis itu. Kemudian waqad asyaru, jadi sudah diisyaratkan dalam syarat ini ilahi filma dalam air ini al-qawi dalam isyarat yang begitu kuat. Ala izalatin najasa bahwa jadirun bi ayyam ya awwala alaihi bayandab yang bi al-haraj. Maka dengan demikian menghilangkan najis itulah hal yang patut untuk selalu menggunakan air. Sehingga apa? Orang yang membebaskan najis itu terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Jadi kalau kita sengaja ada najis kita sholat juga itu berdosa. Apa bukti dosanya? Sholat kita tidak sah. Bahkan jamaah rahimakumullah, berapa banyak pengaruh air seni kita itu menjadi penyebab siksa kubur. Ketika saat Rasulullah berjalan dengan sahabatnya di atas kuburan itu, apa kata Rasulullah? Huma yu'adzabani. 2 kubur sedang disiksa oleh Allah Taala. Yang pertama karena dia selalu yastarikus sama artinya gosip-gosip tetangga, menyebarkan gosip. Yang kedua, la yastandih minal baul, tidak bisa dari pengaruh air seninya itu. Maka Rasul ambil pelepah korma, tancapkan situ untuk meredam dari azab tersebut. Nah begitulah, makanya kadang-kadang nih udah usia-usia lanjut, yang namanya penyakit beser selalu ada. Kadang-kadang bersin keluar dari 2 sisi. Iya kan? Bersin keluar dari 2 sisi, dari hidung dan dari bawah juga. Nah, ini kan berarti kotorannya keluar. Batuk pun begitu, dehem begitu, tertawa juga begitu. Kenapa? Ada sentakan-sentakan. Kita harus lebih waspada. Makanya kita katakan ibadah itu makin tua harus makin teliti. Ya, makin tua semakin teliti. Maka Rasul berikan solusi. Bagi mereka yang memiliki penyakit dikatakan salisul baul, maka obatnya seperti Ali radhiyallahu anhu terapkan. Bagi laki-laki, gunakanlah alatnya untuk menghilangkan pengaruh air seninya nempel di tubuhnya. Seperti kalau sekarang mungkin ya ada alat kontrasepsi gitu kayak kondom namanya. Nah, syaratnya apa? Harus dibersihkan dulu. Karena kita nggak tahu apakah membuatnya ada campur najis atau tidak. Maka yang paling selamat pakai plastik es bonbon. Bagi perempuan sekarang banyak alatnya. Ada yang bersayap, enggak bersayap itu banyak. Artinya sudah banyak. Ya kan saya punya istri, tahu dong. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini makanya kita katakan dalam hal ini apa? Allah sudah tentukan dengan air itu, maka hindarkan najis tersebut. Kemudian berikutnya, yang kedua, hadis manis tajmaro fal yutir muttafaqun alaih. Barang saya menggunakan istijma, menggunakan batu, hendaknya menggunakan dengan yang ganjil-ganjil.
Artinya ganjil ya kalau enggak 3, 5, 7. Maka dikatakan ini, wa ya'khudhu al-hajar biyasarihi wa yad'uhu ala miqdamil maq'ada qabla maudhi'in najasah. Jadi ambillah batu itu dengan tangan kiri, letakkan di samping tempat dia akan buang hajat. Jangan sampai udah buang hajat baru nyari. Kenapa? Mohon maaf, dia bangun belepetan gitu. Jadi letakkan tempat itu barangnya. Kalau dia sudah kadang buang hajat, minta tolong orang mencari, jangan kemana-mana. Jangan tinggalkan tempat itu. Nah kemudian wayamuru bil masih wal idarah ila muakhirihi. Maka dia ambil dengan tangan kanannya, atau dengan tangan kiri tadi, dia dibasuh atau dia kelilingkan di tempat keluar kotoran tersebut. Ini yang pertama. Wayahudu asani, yang kedua. Wayadahu alal muakhiri kadzalika yamul ila maqdamatin. Dia ambil dari bagian belakang, diarahkan ke depan. Wayahudu asalis fayudiruhu haulal masrabah idaratan. Dan maka sekeliling bagian tengahnya itu dia putar-putar, baru dia buang. Ya. Jadi begitu seterusnya. Artinya ada aturannya. Tujuannya apa? Jangan sampai kotoran itu jadi melebar. Ya. Makanya Islam sudah dengan tegas memberikan tuntunan masalah bersuci. Kenapa demikian? Karena bersuci sebagai syarat sahnya ibadah. Ya. Sekarang etikanya. Jadi etika dalam istinja. Pertama, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Kenapa demikian? Karena ini tujuannya, tempatnya biasanya orang yang di ruang terbuka atau lapang. Dia bisa memilih arah mana untuk dia bisa buang hajat itu. Terutama dalam istinja juga. Gimana kalau di tempatnya sudah dibangun, perbangunan? Ini kayak di luar masjid. Yang contohnya ini saya katakan, ini gara-gara fatwanya keliru di Masjid Sunda Kelapa itu. Jadi hampir semua toiletnya itu ngadep kiblat semua. Alasannya dulu ketika membangun itu fatwanya dari ketua Masjid Al-Istiqlal dulu, sekarang Istiqlal gitu ya. Karena boleh saja kalau dalam keadaan darurat, bukan darurat, ini kan sebelum dibangun, siapkan dulu. Kecuali kalau mau di lapangnya udah tempat tuh permanen gitu ya, dia bisa berubah. Contoh namanya, kalau kita buat kloset namanya, itu arahnya cuma segini aja. Kalau ke sana nggak bisa orang masuk. Nah, baru namanya darurat. Ini emang belum dibangun, kan mesti ada planning perencanaannya. Itu kesalahannya. Maka diusahakan jangan menghadap membelakangi kiblat. Kalau udah kadang seperti itu, kata Rasulullah apa? Syarriku au gharribu. Artinya apa? Geser dikit ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Jadi umpamanya nih pas ngadep begini, maka kita madepnya miring begini. Ya. Tujuannya apa? Jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat itu. Yang kedua, memegang gayung dengan tangan kanan dan menggosok tempat lagi dengan tangan kiri. Jangan dibalik. Gitu ya. Ya. Termasuk tadi batu itu. Jadi kalau batu langsung digosok, maka ambilnya dengan kanan, ke kiri, baru diusap. Jadi jangan dengan tangan kanan mengusap. Kenapa? Ini tempat membersihkan najis atau kotoran. Yang kemudian berikutnya, dalam beristinja, yang terbaik adalah dengan menggabungkan kedua pola di atas, yaitu antara istijmar dan istinja. Kenapa? Dasarnya dari Imam Nawawi mengatakan, wal jam'u bainal ma'i wal hajat mustahabun. Jadi menggabungkan antara dua pola adalah mustahab, artinya sunnah sifatnya. Contoh umpamanya, kita kadang istinja di pesawat, atau di hotel, atau di bintang-bintang 5 gitu. Kan sekarang banyak mall-mall bintang 5 juga. Nah itu kadang-kadang udah buangan kecil nggak ada pancuran airnya. Gitu. Bingung gimana yang pakai tisu, nggak betah. Makanya bersihkan tisu dulu, setelah itu baru cari air. Itu akan lebih utama. Kenapa? Karena ketika pakai tisu tidak melepet kemana-mana. Kering baru tinggal dibersihkan dengan airnya itu. Kenapa dikatakan faqad ruya annahu lamma nazala qaulullah ta'ala fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wa la yuhibbul mutahhirin. Ini hadis atau ayat ditafsirkan dengan Rasulullah SAW li ahli Kuba. Jadi ayatnya turun untuk para penduduk Kuba yang sekitar Masjid Kuba. Nah kenapa? Karena orang di Masjid Kuba itu mereka lebih teliti, lebih peduli dalam menjaga kebersihan.
Dan bahkan kita katakan Masjid Kuba itu sebagai masjid penghubung antara Mekah Madinah. Buktinya apa? Kata Nabi SAW, man kharaja fi baitihi mutatahhiran summa ata Kuba fasolla ayat sholatin kanat ajru ka umratin wahidah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari hotelnya di Madinah, dia menuju Kuba dalam keadaan bersuci, dia sholat apa saja di Masjid Kuba, maka nilainya sama dengan umroh 1 kali. Padahal salah satu rukun umroh apa? Harus tawaf Ka'bah kan? Harus sa'i. Kira-kira di Masjid Kuba ada tawaf Ka'bah enggak? Ada sa'i enggak? Kenapa pahalanya sama? Karena Kuba sebagai penghubung antara Mekah Madinah. Maka Rasulullah setiap hari Sabtu beliau selalu ke situ. Makanya kalaupun secara faktanya Rasul umroh itu sekali haji itu, tapi nilai pahala umrohnya beribu-ribu kali. Gara-gara apa? Sering sholat di Masjid Kuba itu. Makanya dikatakan di sini oleh Rasulullah bahwa ayat ini turun dalam rangka memuji ya, bagaimana perilaku orang-orang sekitar Kuba itu ketika menjaga kebersihannya dengan cara menggabungkan antara fenomena istijmar dengan istinja. Sehingga dia katakan ma hadhihi thaharah allati asnallahu biha alaikum qalu kunna najma'u bainal ma'i wal hajar. Kenapa Allah puji kalian dengan ayat ini? Kata orang Kuba, karena kami biasa menghimpun antara istijmar dengan istinja. Jadi biar bersih betul. Kalau sudah fisiknya hilang najisnya, disiram dengan air lagi, yakin kita akan bersih. Mungkin kalau sekarang diganti ya seperti batu dengan deterjen, kan sama kesatnya. Karena yang namanya istijmar menggunakan sesuatu yang memiliki sifat kesat. Kalau nggak ada batu, boleh dengan kayu. Kira-kira kalau pakai roti boleh nggak? Kan kesat juga roti. Ya nggak boleh dia makanan. Termasuk tulang nggak boleh pakai tulang. Kenapa? Karena tulang itu makanan jin. Kecuali tulang Medan, lain lagi. Nah kemudian hendaklah berdoa setelah beristinja dengan doa yang sudah kita sering hafal, itu wa yaqulu indal farag minal istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Kemudian wa yudalliku yadahu bihaitin aw bil ardi izalatan birra'aiha in baqiyat. Selesai itu dia hendaknya mengelap tangannya, baik kalau di sana mungkin dengan dinding, tembok, itu batu-batuan atau dengan tanah. Kalau itu masih tersisa baunya. Kalau kita kan sudah banyak alat deterjen gitu. Artinya alat bantu. Bahkan sekarang mau makan aja harus bersih pakai sabun gitu. Mau tidur cuci tangan pakai sabun. Mau ngapain lagi? Ya pakai sabun semuanya. Kenapa? Karena sudah terpola dengan cara menjaga kebersihan itu. Itulah jamaah rahimakumullah dari kajian kita ini tentang bagaimana memahami prinsip tohar dalam Islam. Bahwa hakikatnya tohar 2 macam. Pertama izalatun najasa, kedua raf'ul hadas. Silakan yang masih punya hal-hal perlu dipertanyakan atau dikomentari. Ya Pak. Enggak saya dulu. Ya. Ya. Pokoknya semua benda yang kesat dan dia bukan dalam bentuk makanan biasa, artinya makanan manusia. Contoh umpamanya, tadi saya katakan roti itu kan kesat ya. Roti tahu, ya. Tapi kena makanan nggak boleh. Ya. Makanya harus dengan sesuatu yang jadi makanan manusia. Daun boleh, kayu boleh, tisu boleh, apalagi batu memang aslinya batu seterusnya. Jadi begitu. Jadi nggak mesti dengan hal itu saja. Baik. Ya. Ya. Jadi untuk menjaga itu barangkali karena walaupun tidak ada tapi kita menjaga pakai sarung kondom itu boleh nggak?
Ya, boleh aja kalau emang khawatir. Yang penting kita tahu bahwasanya alat tadi itu betul bersih, bukan najis. Karena kita nggak tahu Allah alamnya alat-alat kontrasepsi itu dia membuatnya ada bahan kimianya atau tidak, itu masalahnya. Makanya bagusnya dicuci dulu, kita yakin cuci baru kita pakai. Sehingga apa? Untuk meyakini maksudnya itu bersih dari najis. Karena resikonya kalau kita sholat dengan bawa najis, kita kayaknya nggak merasa apa-apa. Tapi ternyata Allah tolak hal itu. Nah ini kita akan menyebabkan siksa neraka kubur gara-gara kita sholat kena bawa najis tersebut. Jadi silakan kalau emang nggak yakin atau mungkin lagi sakit, batuk terus, keluar terus, walaupun sedikit, maka gunakan hal itu. Itu masuk dalam kategori orang yang salisul baul namanya. Ya iya, nanti habis sholat ganti lagi. Makanya stok banyak di rumah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama gitu. Jadi sesuatu yang Rasul lakukan sebagai at-tafaul namanya. Tafaul itu apa? Sifat mencari keoptimisan. Jadi kenapa kalau dengan pelepah korma, maka syaratnya harus yang basah, bukan pelepah korma kering. Karena dianggap tafaulnya itu masih banyak mengandung getahnya atau masih basah hingga menjadi peredam. Bukan membersihkan najis. Ini meredam azab. Itu memberikan najisnya. Karena tadi salah satunya kan bukan karena air kencingnya, tapi kenapa? Lidahnya itu suka nyebar fitnah, nyebar gosip macam-macam. Itu menjadi lidah sisa kubur. Apa bisa lidah siram air bersih? Kan enggak. Tapi sebagai bentuk tafaul, bahwasanya dengan ditanamkan kurma itu atau pelepah kurma, dengan harapan Allah berikan peredaman terhadap hal itu. Makanya di kuburan hendaknya ditanam pohon-pohon itu. Ya. Jadi bukan yang ditanam cuman apa namanya nisannya aja. Minimal ada pohon yang sifatnya tumbuh lama gitu. Jangan lama keringnya. Jangan sampai pakai apa namanya yang dari plastik apa namanya imitasi itu. Oh kayaknya kayak pohon Kamboja tapi plastik. Kenapa? Nggak kering-kering gitu. Bukan itu, tapi tujuannya untuk yang secara alami mengandung basah di situ. Gitu prinsipnya. Baik. Dengan banyak mengenai sifat Allah, di mana tujuannya adalah supaya kita Allah kita memahami beberapa. Salah satu contoh adalah Allah sudah Allah gimana? Allah Musa itu kenal dari sisi Nabi itu komen-komennya yang sifatnya men-challenge Allah. Saya lihat ada seorang wanita atau seorang BTS menolong anjing walaupun tidak dikatakan saat itu dia sholat atau enggak. Terus kemudian di lain pihak ada juga hadis yang menyatakan bahwa seorang yang berbuat jahat sama seorang yang ibadah. Tapi hal ibadah itu menyumpahi orang yang apa namanya bermaksiat dengan perkataan Allah tidak akan memaafkan Allah dan kemudian saya tinggikan kepada yang maksiat kemudian yang ibadah ini sebenarnya pertanyaan yang dari contoh-contoh itu kan kita berusaha memahami. Pertanyaannya bagaimana kita sebenarnya mendekatkan dari cerita-cerita yang baik, terima kasih. Singkatnya gini aja. Jadi Allah itu memiliki 99 asmaul husna. Dan sifat-sifat ini juga. Maksudnya apa? Allah di samping huwal muntakim atau muntakim yang selalu membalas dendam gitu ya. Membalas, dia juga sebagai al-ghafur, pemaaf, pengampun. Dia juga ar-rahim, ar-rahman, al-qawi, al-aziz. Itu semua sifat ada pada Allah SWT.
Berarti apa? Lagi-lagi kita katakan Allah punya hal yang bersifat tidak bisa diukur dengan kemampuan kita. Ketika Allah mengenai sesuatu, Allah punya hak semuanya itu. Makanya berbuat sesuatu bagi Allah hak sifatnya, jaiz, bukan wajib. Tapi kita berdoa wajib kepada Allah. Maka dikatakan Allahumma alaina du'a walakal ijabah. Itu kita berdoa. Ya Allah, kewajiban kami berdoa, hakmu untuk mengijabah doa kami. Kita nggak bisa maksa Allah. Oleh karena itu ketika banyak kasus-kasusnya dalam pelaksanaan itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah itu menyikapi bagaimana perilaku hamba-hambanya. Makanya kita katakan dalam kasus itu cerita itu ada cerita yang sebagai pelajaran saja tidak boleh dicontoh, ada cerita yang kita bisa contoh. Contohnya tadi wanita yang sudah melakukan 99 maksiat, 99% maksiat seperti wanita berzina, pelacur. Kok gara-gara nolong anjing dia bertobat dimaafkan sama Allah, jadi husnul khotimah. Ini jangan dicontoh. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita. Jangan-jangan lagi maksiat mati kita udah. Belum sempet tadi nolong anjing kehausan. Nah itu namanya contoh sebagai ibroh. Pokoknya nggak ada kata terlambat dalam tobat. Gitu ya. Dan yang kedua, ketika ada seorang yang abid, tapi dia perilakunya mencibir orang-orang yang ahli maksiat. Kita nggak tahu takdir Allah. Bisa jadi orang abid ini awalnya dia baik, akhirnya dia suul khotimah. Bisa jadi. Makanya yang namanya usaha husnul khotimah kita harus sadar. Kata Nabi apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita ini dipermudah untuk menuju takdirnya. Sekarang contohnya, kalau kita yakin kita orang baik, jangan kita tinggalkan kesolehan ini. Kira-kira kalau yang rajin kaliman, sholat subuh, sholat semuanya ibadah, haji sebagainya, soleh nggak dia? Soleh kan? Nah, jangan kita tinggalkan. Wah, saya udah soleh lah, selesai sampai sini aja. Ya mati udah dia. Jadi suul khotimah. Jadi jangan kita bangga dengan kesalahan kita saat ini. Banggalah ketika di akhir hayat nanti. Maka katanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk melihat husnul khotimah, lihat saat kita mati. Husnul khotimah tidak begitu. Jadi gitu prinsipnya. Artinya kita nggak bisa memvonis sesuatu tentang bagaimana kekuasaan Allah SWT itu. Yang jelas, semua kasus alam ini terjadi dan berlaku atas izin kehendak Allah SWT. Kira itu ya. Soalnya kita sambung lagi dalam kesempatan lain. Maksud lagi. Oh iya, untuk taharah umat matahari itu bagi mereka yang kerjaannya dalam tanah terus sebagai penggali ya penggali tambang sebagainya, dia kan berhubungan dengan tanah terus itu. Maka cara taharahnya gimana? Naik ke atas permukaan bumi, keringkan, usap aja taharahnya. Iya. Karena kan ketika mati kering kan berarti. Kan kalau dia di dalam tanah lembab itu kan. Jadi kotornya kotor lembab. Maka gimana cara membersihkannya? Dikeringkan dengan panas matahari, dia usap, udah taharahnya. Tayamum namanya. Kalau nggak dapat air, kan biasanya sulit nyari air itu. Karena dia kerja tambang seperti itu. Itu adalah sebagai pengembangan dari mana tayamum. Ya, saya kira ini. Iya itu makanya saya bilang. Jadi kalau kita maunya kena tanah nih, hidup di tanah, kayak tadi penambang itu. Kalau kita kan debu, Pak. Debu itu bukan harus debu yang kelihatan ini. Debu ada serbuk kayak gini nih. Ini ada debunya pasti. Jadi makanya debu itu nggak mesti bawa satu plastik ya. Debu bawa ke pesawat pengen tayamum, nggak begitu. Jadi dinding pesawat ada debu, makanya syaratnya Pak at-turab alladzi lahu gubar. Debu yang memiliki serbuk begini ada yang lihat. Kayak lihat kalau bisa pakai mikroskop kelihatan. Jadi gitu. Ya itu ya. Insyaallah. Makanya kemarin saya katakan kenapa kok kaki jadi alas kaki sebagai alat pembersih? Karena sering injek debu. Nah, begitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.